Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salti Budi Espama dengan NIM 210520668 kelas 4C Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas konsep dasar IPS SD atau MI. Baik, di sini kita akan belajar mengenai aku dan kebutuhanku. Tujuan kegiatan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan dan mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna, barang, dan skala prioritas. Pertama, kebutuhan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana caranya kita mendapatkan kebutuhan ini? Berikut penjelasannya. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau diperlukan oleh seseorang untuk bertahan hidup dan memiliki kehidupan yang layak. Jenis kebutuhan manusia bermacam-macam. Bila dilihat dari kepentingan atau intensitasnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan mutlak dan utama dari setiap individu yang harus dipenuhi. Jika kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka individu tersebut akan terancam kehidupannya. Di dalam kebutuhan primer terdapat 3 macam kebutuhan. Di antaranya, yang pertama, ada pangan. Pangan adalah kebutuhan utama. Pangan itu misalnya berupa makanan atau minuman. Dan yang kedua ada sandang. Sandang adalah kebutuhan utama akan pakaian yang melindungi tubuh manusia dari lingkungan. Jadi kebutuhan sandang itu seperti baju, celana, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada papan. Papan adalah kebutuhan utama akan tempat tinggal untuk berlindung. Jadi, kebutuhan yang ketiga itu berupa rumah. Seperti itu. Jadi, contoh kebutuhan di dalam kebutuhan primer seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Itulah contoh-contoh yang terdapat di dalam kebutuhan primer. Dan itu merupakan kebutuhan yang utama yang harus dipenuhi. Dan yang kedua ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Jadi, kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Untuk kebutuhan sekunder seperti telepon genggam, kendaraan, sepatu, dan sebagainya. Itulah contoh dari kebutuhan sekunder. Yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang ada atau dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi, kebutuhan tersier ini bisa terpenuhi ketika kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi. Kebutuhan tersier ini biasanya berupa kebutuhan barang mewah untuk memperlihatkan jenjang sosial seseorang atau dapat berfungsi sebagai hiburan. Contoh kebutuhan tersier itu seperti mobil mewah, pergi berlibur, atau mempunyai barang merek, dan sebagainya. Kebutuhan ini dapat berbeda-beda pada setiap individunya, tergantung kemampuan ekonomi dan profesi seseorang. Contoh dari kebutuhan tersier seperti mobil mewah, pergi berlibur, dan memiliki barang bermerek. Itulah contoh dari kebutuhan tersier. Kebutuhan manusia ada 3 macam. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa sebuah kebutuhan bisa jadi berawal dari sebuah keinginan. Keinginan untuk menjadi lebih baik dan hidup lebih layak. Keinginan merupakan fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Namun, keinginan pun harus didasari dengan kemampuan diri masing-masing individu. Bila tidak terkontrol dengan baik, keinginan akan membuat kelangsungan hidup tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu, ada baiknya waktu pemenuhan kebutuhan diutamakan lebih dahulu. Seperti kebutuhan
kebutuhan primer lebih dahulu, setelah itu kebutuhan sekunder, dan yang terakhir kebutuhan tersier. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.